beliau pernah mengalami perkara seperti itu. Kata beliau di bangunan segede ini, masjid yang kami sempat tarawih di sana, masjidnya cukup lumayan gede, itu mau dicor, mau didak, atau bahasa kita mau dikonkrit. Tapi tenaga konkretnya tidak lebih daripada murid-murid beliau. Yang terkumpul daripada murid tidak lebih daripada 37 orang. Itu yang beliau kenali. Semuanya siap siaga dengan pakaian untuk gotong royong pada malam hari itu. Malamnya ini kena selesai malam hari ini juga. Tak lama kemudian datang pasukan kira-kira dalam 100 orang lebih. Semuanya dengan pakaian siap untuk kerja. Pakai tukang. Jadi pada itu beliau pengen lihat tidak kenal muka satu persatu itu dari mana datangnya. Bikin konkret, bikin cor, selesai. Malam hari itu juga. Jadi beliau pun masuk ke rumah Mbak Pak Haji atau yang mungkin bapak. Mana sih terusannya? Sebut apa istri kalau mereka? Nama ayah. Kalau mereka sebut apa? Nama dia langsung. Hah? Macam-macam sama. Ikut passion suami lah begitu. Tapi bahasa manjanya itu bilang apa? Bahasa manjanya. Adik. Dek. Nah, sini kan adek. Istri bilang ibu, bu. Bapak bilang sama istri ibu. Ibu, istri bilang sama suami, bapak, pak, ngapain pak? Dek. Ya bang. Agak-agaknya saya jadi gak enak juga kalau tidak ada sajian makanan untuk mereka bagi kita dan santai. Satu bahasanya. Menurut yang lain, bisa kamu kerantang, nanti sama kamu dari Malaysia. Jadi gak enak saya kalau nggak ada sajian makanan untuk mereka yang barusan membantuin kita. Jadi kata istri, minta maaf. Yang terhidangkan cuma cukup untuk 37 orang saja. Sementara yang ada itu 150. Itu gimana? Oke lah, kalau begitu saya tidak mau juga mengecewakan mereka. Pokoknya kamu tutup beliau semuanya. Biar saya mau. Beliau jangan dibuka. Nanti saya sajikan. So, tahapan dibaca sama Kiai Isa tadi itu satu persatu kaut, kasihkan, sajikan, kaut hidangkan. Sampai habis semuanya makan sampai kenyang, sedangkan dalam periuk tadi itu masih belum berkurang. Nah, gitu. Itu baru boleh aku. Ini belum apa-apanya lagi udah wali min amsalin. Enak banget ngaku wali. Yang ada pun berkurang. Sumur yang banyak airnya pun tidak naik. Itu keramat apaan? Yang hebat tuh sumur kering airnya datang. Allah, dah langsung naik. Jadi Allah turun airnya. Qala fafadhal. Ini orang pada lapar semuanya. Jaber, tolong kumpulin semua warga kampungmu. Pak Tubim, saya pun panggil mereka, kawan-kawan dijemput untuk menyicipin, menikmati sedulang makanan. Semuanya datang. Faqala adkhilhum alayya arsalan. Persilakan mereka masuk tapi kelompok-kelompok. Jangan semuanya, per kelompok. Per kelompok 10, 15 arsalan jamaat. Fakanu yakulun. Semuanya makan. Fa idza syabi'a qaumun kharaju. Setelah makan, bukan makan cuman sesuap-sesuap, tidak. Makan sampai kenyang, sampai puas keluar. Pada khala akharun hatta akalu jami'an itu manusianya, bukan makanannya. Sehingga mereka makan semuanya, wa fadhala, dan masih tersisa di dalam dulang dari itu shibha makana biha, seperti keadaannya sebelum dimakan. Sedikit pun tak berkurang. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahum kulu wala taksiru idhama wala taksiru azma. Makan tapi tulang jangan dipatahkan. Summa innahu jama'al idham. Kemudian Nabi kita himpunkan tulang ayam tadi itu piwasatil jafna, di pertengahan daripada tulang. Fawadda'a yadahu 'alaiha, Nabi kita letakkan tangan beliau ke atas jafna, ke atas tulang tadi itu. Kemudian Nabi kita bercakap-cakap dengan ucapan yang saya tidak paham. Tiba-tiba dengan syah, berarti dajin bukan ayam, maknanya kambing jinak dirobah
dajin, dajajah, ayam dajajah, dajin kambing jinak. Qala tiba-tiba dengan kambing yang disembelih, yang disantap, yang dimakan sama mereka tadi itu, setelah Nabi kita ngobrol, entah apa yang Nabi kita ucapkan, qala fa idza asyatu qadimat tanfudu uzunaiha. Lalu kambing tadi itu datang, entah bagaimana. Pokoknya sekarang dalam khayalan film semuanya bisa seperti itu. Dah remuk hancur, terus berbentuk jadi kambing. Nah, mungkin tutup khayalannya lebih kurang seperti itulah. Datang kambing tadi itu setelah mati, hidup kembali. Tanfudu uzunaiha, tampot begini. Apa? Jadi telinga kambing kan panjang, lebar. Jadi mungkin kegatalan telinganya setelah dihidupkan atau seperti apa. Faqala li, Nabi kita bersabda, oke, ambil kambing ente. Bawa kambing kamu. Khudh syatak. Patih tumrati, saya pun bawa kambing tadi itu kepada istri saya. Faqalat ma'adha. Ini apaan? Qultu, ini kambing ente sebelah tadi itu. Pada Allah, baginda mohon kepada Allah dan Allah hidupkan kembali. Qalat asyhadu annahu Rasulullah. Hadis yang begini kalau lemah pun tidak ada masalah. Pada Ustaz Badrian tadi saya sebut-sebut. Jadi kemarin mungkin kata-kata yang agak tegamak sedikit dengan perasaan. Anda katakan kepada mu'alif lam yaltazim. Mu'alif lam yaltazim bima qal. Bal ata bimaudu'atin. Makna lebih kurang seperti itu dengan bahasanya. Si penulis tidak iltizam dengan kata-kata yang beliau ucapkan. Yang kata beliau, saya hanya memuat hadis-hadis sahih saja berkenaan dengan bacaan fadailul Quran, tentang fadailul Quran. Tapi ternyata ada hadis-hadis yang dikatakan maudhu'. Jadi ana rasa mungkin lebih disederhanakan nanti bahasanya, agak lebih lembut daripada itu. Sebab kenapa? Sebab hadis-hadis baik dengan kutubur rijal, dengan rijal-rijalnya, atau juga dengan kutubul hadis dengan riwayat-riwayatnya, itu tidak sampai kepada kita secara total atau juga secara keseluruhan. Yang sampai kepada kita dan beredar di dunia Islam sekarang ini mungkin tidak lebih daripada dalam 20% saja daripada total hadis-hadis yang dihafal oleh mereka. Makanya ulama-ulama kita dahulu sangat bertaadub yang kalau pada saat dikatakan oleh salah seorang imam bahwasanya hadis ini sahih, hadza hadisun sahihun atau waridun kama qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haisami. Begitu saja mereka katakan. Mereka tidak mentakib lebih daripada itu. Kenapa? Li'annahum rubbama tala'u. Mungkin saja hadis itu ditemukan seperti Al-Muntaqa Al-Mukhtar min al-ahadits sahihah. Itu kadang-kadang ditasih oleh beliau hadisnya. Tapi kalau kita cari daripada masadir hadis-hadis yang kita baca dan kita pelajari, kita tidak temukan hadis itu ada di sana. Jadi kata ulama, memangnya kenapa? Sebab hadis-hadis yang ada di dalam hafalan mereka itu jauh lebih banyak daripada hadis-hadis dan juga dengan referensi rujukan yang kita pelajari sekarang ini. Jadi mungkin saja kalau kita gunakan orang-orang yang ada disebutkan di dalam rawi itu untuk hadis berkenaan, kita katakan hadis itu maudhu'. Tapi dia tidak melalui mereka, ada riwayat yang melalui jalur lain di kalangan ulama-ulama yang siqah, yang sehingga al-alim, al-muhaddis, al-hafiz jadi itala ala dzalikal hadis, lihat hadis yang berkenaan sehingga mengatakan hadis itu sahih karena dengan ruwat yang siqah, bukan daripada jalur yang sampai kepada kita sehingga kita katakan maudhu'. Mungkin maudhu' kita katakan ala hasabima ra'aina, ala hasabima haqqaqnahu. Tapi biwaqi'il amri ternyata dia tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qulu wa akhrajal Baihaqi fi dalail annahu sallallahu alaihi wasallam da'a rajulan ila al-islami. Nabi kita ajak seseorang untuk masuk Islam. Jadi kata dia, demi Allah aku tidak akan beriman, la u'minu bik, kecuali kalau ente mampu untuk menghidupkan anak perempuan saya yang meninggal kemarin atau yang meninggal. Saya tidak Islam kecuali kalau kamu hidupkan kembali anak saya yang sudah mati. Tapi kita bersabda, tunjukkan kuburnya. Kuburnya ada di mana? Ini kalau dapatnya kawan-kawan
muhaddisun, mutahaddisun, atau dengan yang ada PhD perangai hasad dengki itu dibantai semuanya hadis-hadis seperti ini. Ndak usah. Sebab kenapa? Mereka karena ulama-ulama itu telah mendahului kita dan juga dengan pengamatan yang jauh lebih mantap, dengan wawasan keilmuan yang jauh lebih luas. Paling tidak yang sebelum kita juga ada Syekh Abdul Fattah Abu Ghoda, ada Syekh Hadzahabi, ada para ulama-ulama yang kalau di zaman kita sekarang sudah layak untuk diberikan gelaran sebagai hafiz. Bisa seperti Syekh Siddiq Al-Ghumari, Al-Kitani dan amsaluhum. Ternyata dengan mereka pun masih yata'addab ma'ahaula'il ulama al-kibar saat ketika mereka mengatakan hadis itu seperti ini kedudukannya. Saya tidak akan masuk Islam kecuali kalau sampai hidupkan anak saya. Tapi kita bersabda tunjukkan kuburnya, maka aku tunjukkan. Faqala ya fulana, hei kamu perempuan yang sudah meninggal langsung menjawab labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Qala atuhibbina antar ji'i, apakah ente pengen mau kembali hidup ke dunia? Jadi kata perempuan tadi itulah, tak nak ya Rasulullah. Ini wajadtullaha khairan li min abawayya wa wajadtul akhirata khairan li minad dunya. Mungkin perempuan tadi itu sudah masuk Islam sebab perkataannya seperti ini. Tidak. Saya jumpai Allah lebih baik daripada kedua ibu bapakku dan saya jumpakan akhirat lebih baik daripada dunia. Wa uradal qadiyat fi syifa'anil Hasanil Basri. Nah, ini tentang yang Nabi kita hidupkan setelah mati. Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara annahu taraha bunayyatan fi wadi kaza. Dia telah melontarkan anak perempuannya di satu lembah. Qala talaqa ma'hu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wadi. Kemudian Nabi kita pergi bersamanya ke lembah itu dan Nabi kita suruh dengan namanya ya fulana hiduplah kamu dengan izin Allah. Wanita itu keluar daripada lembah itu dengan mengucapkan labbaika wa sa'daika faqala la inna abawaika qad aslama. Kedua ibu bapa kamu telah Islam. In ahbabti an aruddaki alaihima, kalau ente mau saya akan kembalikan kamu kepada keduanya. Qalat la hajata li fihima. Saya tidak ada hajat dengan keduanya. Wajadtullaha khairan li minhuma. Ini daripada kitab Asy-Syifa. Wa antamrata qala na'am. Ayyab asahulak. Naam. Fatadkhul. Pilih antara dua. Nabi kita punya kenalan seorang laki-laki punya kambing. Di mana dengan anaknya dari masa ke masa bawa satu mangkok air susu untuk baginda. Beberapa waktu kemudian ternyata dengan anak tadi itu sudah tidak datang. Rupa-rupanya anak tadi itu telah meninggal. Nabi kita bersabda, pengenkah aku doakan agar anak kamu itu Allah hidupkan kembali? Atau pengen tabah dan sabar dan nanti kamu pada hari akhirat akan ditontonnya masuk ke dalam surga dari pintu gerbang mana saja? Kalau saya mau keduanya ya Rasulullah. Ya kan, bagus kan? Jadi masuk surga mau, hidupkan anak juga mau. Qala ar-rajul man li bidzalika ya Nabi Allah? Qala huwa lak wa likulli mu'minin. Hal qala baqala ar-rajul man li bidzalika ya Nabi Allah? Tidak begitu bahasanya. Qala huwa lak wa likulli mu'minin. Hali dzalika saja, bukan bidzalika. Hali dzalika ya Rabbi Allah, apakah itu terperuntukkan untuk saya saja? Anak yang meninggal dunia sebelum balik itu akan memberikan syafaat kepada ibu dan bapaknya dan akan menontonnya masuk ke dalam surga. Hali dzaka,
Apakah itu khusus untuk saya saja ya Rasul? Tapi kita bersabda tidak. Itu untuk Anda dan juga kepada tiap orang yang beriman. Sedih sih sedih juga, tapi jangan mengamuk-ngamuk. Jangan merintih-rintih. Jangan merunta-runta bahasa orang Banjar. Pada waktu kita kematian anak laki-laki itu juga anak perempuan. Siapa yang tidak menangis, siapa yang tidak sedih ketika kematian anak. Tapi ingat secara pasti, kalau kita tabah dan sabar, kita terima ketentuan takdir daripada Allah. Anak yang telah mendahului kita itu akan memberikan syafaat, dan dia berkata kepada Allah, aku tidak akan masuk surga kecuali kalau dengan kedua ibu bapa saya bersama aku untuk memasukinya. Jadi, tapi jangan didoakan kematiannya, jangan dimatikan anak. Kamu diobatin, biarin mati awal, senang dapat syafaat kita daripada dia. Bapak, bawa ke klinik dulu, kesian dia tuh kesakitan. Enggak apa-apa. Kalau dia mati kita lebih untung. Enggak boleh, itu membunuh, itu berdosa. Itu dosa besar. Ini kita sudah ikhtiar, kita sudah usaha, kita jampi, kita obatin, kita bawa ke sana kemari, tapi ternyata ajal yang menentukan. Takdir yang menentukan. Nah, ya, jadi yang walaupun itu tidak berlaku tapi kita tawarkan. Wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna fi suffah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuna ini yang kadang-kadang terabaikan dengan kita-kita, yang tidak ada dengan kita suatu perasaan, atau yang tidak ada dengan kita kesetiaan. Jadi ini mungkin yang kurangnya dengan kita kalau berbanding para sahabat baginda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna inda Rasulullah, kuna itu kita temukan banyak di dalam hadis. Kita temukan banyak di dalam hadis. Maka terjalin hubungan baik antara qaid dengan pasukannya, antara hakim dengan mahkumnya, antara rais dengan makusnya, antara amir dengan makmurnya, antara atasan dengan bawahannya. Yang dengan kita, misal saja, saya tidak mengeluh, cuma ingin menghimbau kepada kalian. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang kadang-kadang percakapan yang kita percakapan itu tidak seperti reality, kenyataan yang terbukti. Jadi sebelum dengan kita datang ketemu dengan istri, masya Allah merapu betul, insya Allah nanti kita kemana, jalan kemana, apa segala macam. Setelah kita datang, jangankan bawa ke sana kemari, di rumah pun jarang-jarang ada. Kita tinggalkan dia. Begitu juga dengan pelajar kita, kadang-kadang rindu. Setelah sampai ke sini, nampak kelihatan batang hidung pun tidak. Datang sekejap dah hilang dia. Itu kan omongan yang tidak terbukti. Para sahabat tidak seperti itu. Ya memang kita bukan Rasulullah SAW, tapi kita ingin dengan tahu dengan kebersamaan. Memang saya tahu kalian sudah alim, sudah punya pondok, sudah punya pesantren, sudah punya jamaah, banyak mungkin lebih gede daripada jamaah kita di sini. Tapi bagaimanapun keberkatan itu dengan kebersamaan. Itu suatu hakikat yang perlu kita pahami. Keberkatan ilmu, keberkatan ibadah, paling tidak keberkatan dengan kesetiaan Anda itu juga sebagai satu nikmat yang paling besar sekali. Jadi rencananya seperti yang saya sebut lagi, Tuhur, rencananya mau datang untuk bersama, tapi tak bersama pun. Ya, itu salah, itu tersalah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak jelas tidak apa-apa, nggak masalah, itu cuma rumah-rumah seperti itu. Kunna indahu, kunna indan nabi, kunna ma'ahu, kunna ma'an nabi. Begitu bahasa daripada para sahabat. Jadi dengan kebersamaan mereka tadi itu yang menjadi asbab turunnya asbab rahmah, maghfirah, ketenangan dan kejayaan, kebahagiaan dengan mereka. Nabi kita bersabda, al barakatu ma'akabirikum, yadullah, pertolongan Allah ma'al jamaah, balik, masya Allah, tabarakallah. Kesan daripada jalasat yang kita adakan bersama ternyata mampu untuk mengatur segala-galanya dalam kehidupan kita. Itu jangan kita abaikan kebersamaan yang seperti itu. Mungkin kita sudah pernah kita baca, mungkin juga antum lebih paham daripada kami atau daripada saya secara khusus. Tapi keberkatan itu datang. Saya melihat Syekh Ismail Alim Alamah mesti meluangkan waktu sesaat waktu pada tiap minggu datang. Syekh Muhammad Iyad
Itu datang pada si Yasin duduk itu saja. Ustaz Abrar yang cerita. Yang kenal Ustaz Abrar daripada Sampit. Jadi kata Abrar, Syekh Yasin di rumah. Beliau malam, kadang-kadang mensisa, dan tidur malam. Tidur sedikit saja. Mati hari Jumat, bulan Ramadan lagi, awal Muharram lagi. Masya Allah muliakan dengan kehidupan beliau. Jadi saya guru kami Muhammad Iwad datang tengah malam. Datang tuh nggak ada ngobrol apa-apa. Saya orangnya pendiam, saya diam. Saya Muhammad Iwad bukan diam. Senyum sedikit, sama-sama senyum, dah pulang saja lagi. Seakan-akan mau cas baterai dulu. Nah, kalau tak pun muqabalah seperti itu dengan guru kita, itu juga dengan orang-orang saleh, itu juga dengan orang tua kita, itu sudah memberikan, mengiktisabkan, memperolehkan kita keberkatan, kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan dalam hidup. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala Naam. Kunna tusbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'alat wa ahadul anbiya al-muhajirah wa ma'ahu rajulun laha qad balagha darajatan an asabahu waba'ul Madinah wa marida ayyaman thumma qulita darabna Allahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amarna bi hadhihi qala falamma abadna an la nusilahu qala ya Anas ikti ummah akti ummah. Beritahukan ibunya, seorang perempuan hijrah ke Madinah dengan membawa anak kandungnya. Tak lama kemudian mungkin kena cuaca, mungkin kena keadaan di Madinah tidak sesuai, anak itu meninggal dunia. Setelah Nabi kita mau selenggarakan segala-galanya, Nabi kita berkata kepada Sayyidina Anas, coba tolong dipanggil ibunya dia. Qala fa'alam tuha fajad. Saya beritahukan kepadanya, dia pun datang. Jalasat indah kadamaihi ba'akhadat bihima. Summa qalat mata bni, apakah anak saya sudah mati? Kami katakan iya. Faqalat Allahumma, engkau mengetahui bahwasanya aku masuk Islam berpasrah diri kepada engkau tawaan, tulus ikhlas karena Allah, tanpa ada unsur paksaan daripada sesiapapun. Aku tinggalkan patung dan berhala zuhdan, karena zuhud daripada mereka, tidak berkenan lagi dengan mereka. Wa kharatu ilaika, dan aku datang kemari raghbatan, hanya mengharapkan keridhaanmu. Allahumma ya Allah, jangan sampai kau seronokkan la tusmit biya abadatal ausan, jangan sampai kau gembirakan penyembah-penyembah patung dan berhala dengan kematian anakku, dan jangan kau bebankan kepadaku musibah yang dengan aku tidak mampu untuk menyandangnya. Fa wallahi, demi Allah, tidak habis ucapannya, hatta harraka kadamai, sehingga dengan anak tadi itu menggerakkan kembali kedua belah kakinya dan melepaskan selimut daripada mukanya. Wa ta'imna ma'ahu. Qala wa ta'ima, makan, dan kami pun makan bersamanya. Wa asha, anak tadi itu hidup sampai Nabi kita meninggal dunia, maknya pun juga meninggal dunia. Ini doa di hadapan baginda Nabi menjadi asbab anak yang sudah meninggal dunia hidup kembali. Zuhur asari nubuwati fi walidi Hubaib ibni Budaik radhiyallahu taala anhu, kesan kenabian baginda Nabi kepada orang tua Hubaib. Naam. Mubyaddatani, kedua matanya sudah ketarak. Mubyadatan, sudah ada binti-binti putih di bijian yang hitam dan tidak melihat. Fasalahu ma asabak, Nabi kita tanyakan kepada orang tuanya, apa yang menimpa kamu? Qala waqad rijli ala baiti hayyatin wa usiba basari. Kaki saya kepijak telur ular, percikannya terkena kedua mataku, akhirnya aku menjadi buta. Panapasa, Nabi kita ludahin kedua mata si orang tua Hubaib tadi itu. Qala fa absar, melihat seketika juga. Para itu saya lihat pada masa usia 80 tahun memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Kita baru 40 tahun sudah tidak mampu, jangankan itu masukkan ke lubang jarum, lubang yang lebih besaran daripada jarum pun sudah tidak mampu. Jangan salah paham.
Rumahnya kecil saja nih. Mau masukkan pen. Kok kesalah-salah? Ini gede, ini lubangnya gede banget. Enggak lihat kan? Coba lihat tuh lubangnya ada kan? Ada tuh. Seperti itu. Ini lubang jarum kecil. Umur 80 tahun. Enggak pakai kacamata. Masih leluasa lagi untuk memasukkan benang ke dalam lubangnya. Berkat doa ludah, berkat ludah. Nabi kita ludah. Tuh, seperti itu. Mana kedokteran, mana pakar spesialis mata, mana yang bisa ngobatin orang dengan ludah. Coba saja kalau kita oleskan, udah buta matanya, bukan sembuh. Satu lagi. Qala fara'aituhu yudkhilul khayt fil ibrati wa innahu labnu 80 sanatan wa inna 'ainaihi lamubyaddatan. Mata tidak berubah tapi tajam pandangannya. Zuhur kesan nubuwah fi Syak Hubaib wa ini Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu taala anhuma. Naam. Syak. Nah. Hubaib pukul maksudnya dengan pedang. Syak bahu orang tua saya, bahu kakek saya. Pamala syikko. Dengan kesan pukulan pedang tadi itu akhirnya bahu jadi serong. Mal patapala Nabi kita ludahin pula wala amahu waratau pantabak. Belah serong terjatuh, Nabi kita ludahin, Nabi oleh-oleskan udah, Nabi kita betul-betulkan sabu-sabu, langsung sembuh. Jadi kalau di zaman Rasulullah rumah sakit, hospital nggak bakalan laku. Pakar-pakar spesialis bangkrut semuanya. Sebab mereka pas harus dibedah, obat-obatan, terapi, injection, tuh dengan air apa sebut, dengan di bios, dengan di apa, airnya masuk tuh, dengan di apa kita sebut bahasa sini, dengan air yang turun nang tong impos, dengan di impos di sini. Jangan begini, tidak usah repot-repot seperti itu. Mata terkeluar, dipegang begini dan Nabi kita krek, letakkan ke depan, ke tempat asalnya. Lebih cerah, tajam pandangannya daripada mata yang satu. Pokoknya terpaksa tutup klinik lah. Klinik kenanya ditutup semuanya. Qala hadis an Qatadah bin Nu'man an usiba ainuhu usibat ainu, mata beliau terkena tombak pada peristiwa Badar. Pasalat maka terkeluar daripada kelopaknya ala wajnati, ini wajnah pipi. Mata tebulala terkeluar sampai ke pipi. Ditahan supaya tidak dijatuh. Qala fa'aradu ayyaqta'uha, daripada susah-susah begitu supaya tahu kenapa mereka bercadang nak memotongnya, nak memutuskannya, sebab jangankan sampai sudah terkeluar seperti itu, sakit mata saja kalau pada terasa sujud, waktu sujud, ya Allah sakitnya seperti rasa terjatuh, seperti mau tergugur, terjatuh mata kita. Itu baru pada tuh sakit mata. Ini mata sudah terkeluar, dipegang begini. Jadi mereka mau memotongnya. Qala, jadi kata beliau jangan dulu. Qala fasalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la. Nabi kita doakan ghamaza hadaqata birahatihi. Nabi kita usap hadaqah dengan telapak tangan beliau. Bahkan la yadri, sampai beberapa waktu kemudian beliau tidak tahu mata beliau yang mana satu yang pernah tercopot. Ayu ainahi usibat, kena dengan pandangan yang tajam. An-Nu'man angkata anna aina Qatadah ibn Nu'man usibat fasalat ala khaddi faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fakanat asaha ainaihi. An akhihi Qatadah qala usibat ainaya yauma badrin fasaqata ta'ala wajnati fataitu bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adahuma makanahuma wa bazaqa bihima fa'adata tabruqani. Setelah Nabi kita kembalikan kedua-duanya kembali jelas
basaka Nabi kita ludahin kembali tabrukani, maksudnya dapat melihat. Hadis ahsana ainaihi kuntu yauma uhudin attaqi sihama biwajhi. Itu demi untuk Rasulullah. Dada dijadikan perisai, dijadikan telapang untuk menyelamatkan bagi Nabi daripada serangan tombak karena tak kecukupan tenaga. Akhirnya tidak lagi dengan dada, muka pun juga dijadikan sebagai perisai. Ada tombak, ini dengan dada sudah penuh, sudah tidak dapat dimainkan. Tombak serangannya bertubi-tubi. Jadi dengan dada kerak, yang di sini dengan muka. Jadi akhirnya tombak tadi itu mengena kelopak mata. Itu yang menyebabkan kelopak mata beliau terkeluar untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu yauma Uhudin. Jadi kalau mereka membela bagi Nabi berarti membela agama. Nah, juga kita ambil habuan kita, nasib kita membela agama dengan jenis-jenis pengajian yang seperti ini. Attaqi sihama biwajhi duna wajhi Rasulullah. Pokoknya mukaku enggak apa-apa, hancur pun enggak problem. Yang penting jangan sampai terkena muka baginda. Jadi katakan saja kalau melompat dengan dada tak kesampaian. Yang paling dekat, yang paling tepat muka dengan muka, sasaran panah ke muka baginda. Akhirnya saya letakkan mukaku untuk terkena muka saya. Yang penting muka baginda dapat diselamatkan. Qala setelah mata terkeluar nadarat sakatat nadar nudur anhu hadaqadi fa akhadtuha biyadi, saya pegang mataku tadi itu, kuasa itu langsung saya bawa kepada baginda Rasulullah. Falamma ra'aha fi kafi dama'at ainahu. Setelah Nabi kita tengok mataku tadi itu, dan Nabi kita melihat mataku di telapak tanganku, Nabi kita menangis. Faqala Allahumma qi qatada. Ya Allah, qi qatada, selamatkan mata Qatada sebagaimana dia telah menyelamatkan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja bacaannya. Qi qatada, qi daripada wiqayah. Qi qatada kama waqa wajha nabika biwajhih, sebagaimana dia telah menyelamatkan muka Rasulmu dengan mukanya dia. Faj'alha ahsana ainaihi, dan jadikan yang terbaik daripada kedua matanya. Wa ahad dahuma nadaran, dan yang paling tajam pandangannya. Setengah menit. Sambung. Barakatu mashihi, keberkatan sentuhan sapuan baginda Nabi. An Abdullah ibn Atik lama qatal Aba Rafi'. Qala lama qatala Aba Rafi' wa nazala min darajati baiti sakata ilal ardi. Riwayat daripada Abdullah bin Atik qal, ceritakan lama qatala Aba Rafi', setelah Abdullah membunuh Aba Rafi', turun daripada tangga dan terjatuh. Pankasara saquhu. Qala fajitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Atik lama lama qatala Aba Rafi' al-Yahudi. Abdullah qatala Aba Rafi', betul. Qala wa nazala min darajati baitih. Setelah berhasil membunuh Aba Rafi', pada turun tangga terjatuh, patah kaki beliau, patah petis beliau. Fajitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bisud rijlaik, hancurkan kaki kamu, sud tabasatuha pamasahaha, sekalinya pakana halam takun, seakan-akan tidak ada sesuatu yang belum. Kaki patah, sapu sekali saja. Ini pernah saya perhatikan sekali dengan kawan-kawan kita di Malaysia pada masa di Mesir. Muhammad kejatuhan TV yang dapat ceritakan kan dulu. TV 16 inci berat. Itulah anak kecil dia tidak paham. Kalau mau naik dari jalan belakang, jangan daripada jalan muka. Dia naikin mejanya, jatuh TV kakinya, patah. Jadi kita pun ada pengalaman mau betulkan seperti apa. Pegang saja sudah menjerit, tambah nangis lagi. Datang salah seorang sahabat kita dari Kedah. Masya Allah dia usap pelan saja. Jadi kakinya pelan, lembut sekali. Masalah jadi betul. Itu mujizat daripada mana juga. Itu dia. Zalika fadlullah
yu'tihi man yasha. Anugerah Allah berikan kepada sesiapa saja. Jadi kadang-kadang mungkin dari sudut ketakwaan lebih bertakwa, dari sudut keilmuan lebih alim, dari sudut kebolehan lebih boleh. Tapi hal-hal yang seperti itu justru kepada orang lain. Ibadah biasa-biasa saja, santai, penampilan pun juga sederhana, tidak lebih daripada seorang rakyat biasa. Tapi Masya Allah, sembuh. Katanya sudah ditarik, dada diambil dan penyakitnya. Kita kakinya kita tarik tak keluar juga. Yalah, kita kan lain. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam sallallahu rabbuna للمبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى InsyaAllah malam nanti dengan kitab yang sama kita khatamkan kitab ini insyaAllah. Kalau tidak khatam pun malam terakhir kita akan ngebut seperti apa bentuknya sampai kitab ini kita khatamkan. Kalau tidak khatam pun kita akan khatamkan. Kalau dua masih tipis harapan kita. Jadi kita tidak boleh berpacu dengan waktu, melainkan dengan kitab Al-Ibar insyaAllah.